Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali. Tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengijazahkan ilmu hawa nafsu. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu adalah seseorang yang memahami hakikat hawa nafsu itu sendiri. Banyak sekali di antara kita yang tidak menyadari bahwasanya hawa nafsu yang ada di dalam dirinya tanpa sengaja di situ dikuatkan ataupun dibesarkan ataupun diikuti arahnya. Kita akan kembali ke masalah bab hawa nafsu yang sebenarnya hawa nafsu itu merupakan salah satu makhluk yang hidup yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mengkaji masalah hawa nafsu, kalau kita memahaminya, maka di situ dengan sangat mudahnya kita itu mampu untuk membuka hawa nafsu seseorang. Tentunya hawa nafsu secara positif ataupun yang bersifat positif, yaitu nafsu mutmainah. Jadi sifat nafsu itu sebenarnya memiliki dua karakter. Karakternya adalah panas dan satu adalah karakternya dingin. Buktinya apa? Buktinya seperti ini. Kita itu tidak boleh meminum sesuatu yang panas, air panas dicampur dengan air dingin. Kita campur terus kita diminum, itu tidak boleh. Karena sebenarnya itu tengah menguatkan nafsu, membesarkan nafsu, mengikuti nafsu, sehingga di situ dengan sangat mudahnya setan itu masuk di dalam diri kita. Lalu yang kedua, salah satu pembuktian yang nyata yaitu kita tidak boleh keluar di waktu maghrib. Pergantian antara siang panas dan juga malam. Di antara itu, di waktu maghrib itu banyak itu setan keluar. Lalu di sini kita akan kembali ke salah satu hal yang ini merupakan bukti nyata ketika ada suatu tempat berada di lapangan dan di situ Anda mendapati tempat yang teduh, maka jangan di situ. Maka di situ adalah tempatnya setan. Karena situasi kondisi yang membuat nafsu itu besar, itu membuat setan itu mudah masuk di dalam batang tubuh kita. Namun jangan salah sangka bahwasanya nafsu itu kan memiliki dua karakter. Bersifat panas, membakar semua apa yang dia lewati. Bersifat negatif. Ada juga nafsu mutmainah yang sifatnya dingin, yang di situ bisa Anda gunakan untuk membuka nafsu seseorang. Jadi kembali lagi, setiap orang yang mengenal nafsu, maka di situ dia akan mampu untuk memutus nafsu seseorang, membuat ataupun membuka nafsu seseorang. Itulah pentingnya ketika kita mengkaji hakikat nafsu. Satu penjelasan lagi dari saya. Nafsu itu bermula dari hawa. Nyatanya hawa dulu baru nafsu. Oke? Hawa di situ adalah udara. Maka di situ nafsu itu sebenarnya adalah salah satu rasa yang timbul di dalam diri kita yang bisa saja itu bersifat panas maupun bersifat dingin. Seperti karakter air panas yang di situ timbul pastinya ada energi panasnya. Air dingin begitu juga timbul yang namanya energi dingin. Jadi ketika kita filosofikannya adalah
hawa nafsu seseorang itu tanpa sadar itu bisa saja dibesarkan, misal merokok, bisa membesarkan hawa nafsu yang karakternya panas. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, minum dan lain sebagainya yang sifatnya dingin, tentunya akan memperbesar kekuatan energi nafsu yang bersifat dingin. Namun kenapa tidak boleh diantaranya? Ketika di situ digabung, maka apa yang terjadi? Setan itu gampang masuk di batang tubuh seseorang. Lalu apa hakikatnya kita mengenal nafsu? Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya ini memiliki fungsi untuk memutus nafsu seseorang, misal orang itu selingkuh, ataupun membuka nafsu seseorang secara pasti. Jadi banyak di antara kita yang tidak mampu menggunakan doa-doa amalan terkhusus untuk nafsu. Kenapa? Karena dia tidak memahami hakikat nafsu itu sendiri. Nama awal dari nafsu adalah hawa. Hawa adalah nafsu, memiliki dua karakter, yaitu panas dan dingin. Lanjut ke dalam penjelasannya, yang ada salah satu kalimat makrifatnya adalah kullu nafsin zaikatul maut. Ingat, kullu nafsin zaikatul maut. Nafsu itu akan mampu dikendalikan oleh maut, dan rajanya nafsu adalah maut. Jadi sebenarnya nafsu itu tidak mempan dengan doa ataupun cara apapun. Jadi dia hanya mempan ketika dia tidak diberi makan, maka dia bisa Anda kendalikan. Namun ketika kita kembali ke dalam kajian tadi, ada salah satu ayat ataupun doa yang di situ ternyata mampu untuk mengendalikan nafsu, yaitu ayatnya adalah kullu nafsin zaikatul maut. Ingat, kullu nafsin zaikatul maut. Dan ketika Anda mengetahui kode ini, maka di sini Anda akan mampu untuk mengendalikan nafsu seseorang agar mengarah kepada Anda. Dan langsung saja untuk sahabat sedulurku semuanya dimanapun Anda berada. Di sini langsung saja akan saya ijazahkan bagaimana penggunaan ilmu hawa nafsu untuk membuat seseorang itu terputus nafsunya, misal dia selingkuh ataupun mendua dan lain sebagainya. Dan bisa digunakan pula untuk Anda membuka nafsu seseorang. Hanya dengan satu kali ulangan saja akan langsung bernafsu orang tersebut. Bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan, karena setiap yang hidup itu memiliki nafsu, dan yang bisa membuka dan di situ juga memutus karena dia mengenal hakikat nafsu. Langsung saja di sini akan saya berikan cara yang simpel saja. Cara yang simpel yaitu siapkanlah air es, taruhlah di gelas satu, lalu Anda air panas di sini. Lalu taruhlah di depan Anda. Terlebih dahulu Anda bersuci, Anda dekatkan saja, tidak usah dicampur. Dekatkan saja di hadapan Anda seperti ini. Lalu di sini Anda mulailah untuk mengendalikan hakikat nafsu tadi. Karena nafsu bisa dikendalikan lewat kalimat doa yang sudah saya sebutkan tadi. Kullu nafsin zaikatul maut. Di sini tangan Anda dekatkanlah kedua-duanya ke arah air es dan juga air panas ini. Dekatkan saja di sini seperti ini, Anda pasti akan merasakan dua rasa yang berbeda. Itu adalah rasanya nafsu seperti itu. Maka dari itu jangan heran ketika habis makan makanan yang bersifatnya panas, pedas, ataupun daging kambing, ataupun di situ Anda makan cabai, makan sesuatu yang pedas, pasti Anda akan memiliki nafsu yang berlebih untuk berhubungan. Itu bukti nyata dari nafsu. Ketika diberi asupan panas, maka dia akan semakin kuat nafsu. Namun di situ tidak terkendali. Lalu bagaimana sebenarnya ketika nafsu itu memiliki dua karakter sifat.
nafsu mutmainah yang sifatnya dingin, maka di sini caranya adalah Anda baca kalimat doa tadi sebanyak mungkin sambil Anda merasakan di kedua telapak tangan Anda ini. Kenapa harus memakai doa tadi? Agar Anda itu tidak terpancing nafsu di salah satunya. Karena memiliki dua karakter tadi. Jadi akibatnya ketika Anda tidak memahami kajiannya, maka di situ yang terjadi Anda yang bernafsu, dianya yang biasa-biasa saja. Jadi kan di situ ada ingin membangkitkan nafsu dia. Maka dengan tata cara yaitu Anda baca tadi untuk mengendalikan nafsu orang tersebut. Karena hanya dengan itulah di situ mampu dikendalikan. Salah satu syariat yang bisa Anda lakukan yaitu dengan berpuasa. Dengan berpuasa maka bisa mengendalikan nafsu. Ini secara hakikatnya, maka di sini Anda boleh memakai doa amalan tadi. Anda baca berulang-ulang kali. Ketika Anda sudah mendapati itu, maka di sini Anda langsung ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut. Ini untuk pengendaliannya. Anda baca berulang-ulang kali dan ketika Anda sudah mendapati rasa dari seperti halnya rasa nafsu itu sendiri yang berkarakter panas dan juga dingin, maka di sini Anda mulailah untuk mengarahkan supaya nafsu orang yang Anda tuju itu terputus dengan orang yang dia cintai ataupun selingkuhannya. Karena memang di situ rata-rata menuruti nafsu saja. Lalu bagaimana untuk membuka nafsu orang tersebut kepada kita? Caranya cukup mudah, yaitu dengan tata cara sama seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu bagaimana tekniknya ketika Anda ingin menggunakan ilmu ini untuk membuka hawa nafsu seseorang, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Yaitu caranya tetap sama, namun di sini Anda cuma niatnya saja yang diganti. Anda bacalah kullu nafsin zaikatul maut berulang-ulang kali dan niatkan supaya nafsu orang tersebut itu terbangun hanya kepada Anda. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai ilmu hawa nafsu yang sebenarnya kajiannya tidak sampai di sini. Namun saya jelaskan kisi-kisinya saja agar nanti sahabatku semuanya lebih memahami. Walaupun di sini penjelasan saya agak rancau karena sebenarnya kajian ini cukup panjang sekali. Namun saya ambil inti-intinya saja. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ilmu ini, sahabat saudaraku semuanya bisa tinggalkan komentar. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.